Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang solih dan solihah. Selamat pagi, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana jika tidak ada keperluan mendesak agar kita semua terhindar dari virus COVID-19 ini. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari kita akan mempelajari dan meneruskan tentang menerapkan profesi humas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang subbab A, etika profesi humas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar di subbab B tentang kode etik profesi humas. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran pada kode etik profesi humas ini, Ibu mengharapkan agar kalian mengetahui apa itu fungsinya kode etik dan bagaimana kode etik itu diterapkan oleh seorang humas dalam bersikap kepada atasan, klien, masyarakat, media massa, dan teman kerja. Karena kode etik itu sendiri sebenarnya nggak hanya berfungsi untuk seorang humas, tapi untuk semua profesi-profesi, misalnya guru, terus dokter, terus juga insinyur dan sebagainya. Dan kode etik ini juga berlaku nih di masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran, kalian juga bisa buka bukunya di halaman 9 sebentar dulu nih bukunya. Oke. Kalian bisa buka di halaman 94 tentang kode etik profesi humas. Nah, yang pertama kita bahas nih adalah kode etik. Kode etik profesi apa sih kode etik profesi itu? Oke, kode etik profesi. Sebelum kita membahas kode etik profesi, kita bahas dulu nih kode etik. Nah, kode etik itu merupakan suatu sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang tidak baik. Nah, di sini sudah jelas ya, Nak. Jadi kode etik itu adalah suatu sistem norma, nilai, atau aturan yang berlaku di suatu lingkungan organisasi profesi untuk mengatur nih mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang benar saat kita bersikap atau bertingkah laku di organisasi profesi itu sendiri. Nah, karena sekarang kita belajar tentang humas, maka di slide selanjutnya kita akan belajar kode etik profesi seorang humas. Selanjutnya nih, secara singkat, kode etik adalah suatu pola aturan. Nah, pola aturan artinya suatu pola yang mengatur bagaimana kita bersikap, bertindak, dan bercara. Nah, tata cara di sini udah ada polanya nih. Nah, tata caranya itu adalah cara-cara kita agar kita tahu nih bagaimana mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya ada pedoman. Nah, pedoman ini pegangan kita nih supaya kita tahu, oh ya, saat kita tahu nih tata cara mana yang benar dan yang salah, maka kita juga harus punya pedoman nih supaya dalam bersikap dan bertata cara kita nggak salah. Nah, kode etik ini juga merupakan batasan-batasan ketika melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas anggota profesi. Misalnya ya, kan di sini dijelaskan ya tujuannya untuk meningkatkan kualitas anggota perusahaan. Nah, meningkatkan kualitas anggota perusahaan adalah saat anggota perusahaan atau seorang humas sudah menerapkan kode etik di dalam dirinya, sudah mengikuti pola aturan, tata cara, dan berpedoman sesuai aturan-aturan yang berlaku, bersikap, mengetahui mana yang baik dan yang benar, itu karyawan-karyawannya, pekerja-pekerjanya, dan humasnya adalah orang-orang yang taat aturan, taat pada kode etik, tahu bagaimana cara menghadapi klien, masyarakat, maupun atasannya. Nah, itulah yang menunjukkan kualitas seorang anggota. Sama seperti kalian kan sekolah di sekolah Islam, maka harus menunjukkan nih bagaimana siswa Islam, siswa yang
siswa yang bersekolah di sekolah Islam harus mempunyai akhlak yang baik, harus bersikap yang baik, harus menjaga perkataan yang baik seperti itu. Nah, dengan kalian menjaga perkataan yang baik, menjaga sikap kalian, serta juga menunjukkan akhlak yang baik, itu akan menunjukkan kualitas diri kalian dan kualitas sekolah kalian. Oh, ternyata anak SMK Islam Pluit Raya anaknya benar-benar mempunyai akhlak yang baik, sikap yang baik, dan juga memiliki tutur kata yang baik. Nah, itu tuh menunjukkan kualitas diri kalian. Maka dari itu, mulai dari sekarang jaga perilaku sebaik mungkin, jaga perkataan dengan baik, harus sopan kepada yang lebih tua, harus menyayangi kepada yang lebih muda, dan juga harus berakhlak sebagaimananya seorang muslim, harus sholat 5 waktu, mengaji, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Tujuan kode etik profesi. Oke, nah kita balik lagi ke kode etik profesi. Tadi sudah jelas ya, kode etik profesi adalah aturan-aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam bersikap seorang yang profesional untuk mengetahui mana yang baik, mana yang benar gitu. Selanjutnya nih, tujuan kode etik profesi itu menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Nah, setiap kode etik suatu profesi akan melarang bentuk tingkah laku anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik. Maka dari itu, ini agar adanya kode etik ini agar sesama anggota profesi maupun masyarakat luas tidak merendahkan martabat anggota profesi, misal entah profesi guru, dokter, maupun anggota profesi seorang humas. Jadi nama baik dan harkat martabat anggota profesi itu sendiri akan tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Nah, dengan adanya kode etik ini tujuannya adalah menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota agar terciptanya peraturan-peraturan yang ditunjukkan pada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur pada anggota profesi dalam interaksi dengan sesama anggota profesi. Artinya di sini adalah menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Nah, para anggota profesi, baik profesi humas maupun profesi yang lainnya harus saling menjaga dan memelihara kesejahteraan yang antara anggota satu dengan anggota lainnya agar tidak terjadinya perpecahan atau tidak terjadinya simpang siur atau gesekan-gesekan di antara para anggota profesi. Selanjutnya, tujuan kode etik itu meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Di kode etik ini nanti ada peraturan-peraturan bahwa setiap orang yang profesional harus melaksanakan pengabdian kepada para anggota maupun masyarakat. Misalnya, seorang humas nih melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan bersama-sama mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dan menjaga ketertiban lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Dan misalnya sekarang lagi COVID-19 nih, pengabdian seorang humas misalnya membrandingkan bagaimana cara penggunaan masker, harus menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan tetap di rumah aja, misalnya gitu. Nah, itu salah satu tujuan kode etik dalam melakukan pengabdian para anggota profesi humas di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya fungsi kode etik. Nah, fungsi kode etik yang pertama itu melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Nah, adanya kode etik ini kan adalah suatu peraturan yang tertulis secara sah dan disepakati oleh seluruh anggota profesi dan juga disahkan oleh pemerintah. Maka dari itu, saat organisasi profesi ini sudah memiliki kode etik, maka pemerintah tidak boleh campur tangan dalam peraturan-peraturan internal organisasi profesi itu sendiri. Nah, selanjutnya mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Nah, pertentangan internal ini adalah yang tadi sudah dijelaskan ya di slide sebelumnya. Pertentangan internal ini adalah gesekan-gesekan atau masalah-masalah yang terjadi antara anggota profesi yang satu dengan anggota profesi yang lainnya. Misalnya, seorang humas nih akan ada organisasi profesi, punya organisasi profesinya nih. Jangan sampai nih sesama anggota profesi humas terjadinya masalah-masalah gitu. Misalnya antara humas satu dengan humas yang lainnya saling ribut, itu
itu tidak boleh. Makanya adanya kode etik ini untuk menjaga ketentraman dan kesejahteraan para anggota profesi. Selanjutnya, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi adalah agar fungsi kode etik ini agar seorang profesional, misalnya seorang humas yang profesional tidak salah dalam melaksanakan pekerjaannya. Kan pekerjaan seorang humas itu menanamkan citra baik ya, menanamkan citra baik suatu perusahaan, membranding citra baik suatu perusahaan. Sampai nih tugasnya seorang humas kan menanamkan citra baik perusahaan, jangan sampai nih ujuk-ujuk malah jadinya ke marketing gitu, ke promosi, itu nggak boleh. Itu udah ranahnya marketing, bukan ranahnya seorang humas lagi. Selanjutnya yang kedua itu yang akan kita bahas adalah ketentuan kode etik pemerintah. Nah, untuk ketentuan kode etik pemerintah ini bisa kalian buka di halaman 96. Nah, di buku di halaman 96 ini ya sudah ditulis ya, kalau ketentuan kode etik pemerintah ini diatur atau mengacu pada keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 371 garing Kep garing M Kominfo garing 8 garing 2007 tentang kode etik humas pemerintah. Nah, ketentuan kode etik humas pemerintah itu terdiri dari 3. Yang pertama, secara kelembagaan tunduk kepada kode etik humas pemerintah yang berlaku. Nah, memang yang kan di slide sebelumnya humas katanya pemerintah nggak boleh ikut campur nih terhadap kode etik organisasi profesi ya. Pemerintah memang tidak boleh ikut campur pada kode etik organisasi profesi, tetapi pemerintah juga mempunyai aturan-aturan tersendiri terhadap organisasi profesi yang berdiri, termasuk organisasi profesi humas itu sendiri. Jadi antara aturan pemerintah dan aturan pemerintah terkait kode etik humas maupun aturan organisasi terkait profesi humas itu sebenarnya harus saling berkesinambungan atau saling sinkron gitu, supaya terjadinya keselarasan antara organisasi profesi humas dan pemerintah. Selanjutnya, secara individu, praktisi humas dapat menjadi anggota organisasi profesi humas yang ada, baik nasional, regional, maupun internasional. Nah, misalnya kalau kalian nih seorang praktisi humas, nah kalian boleh nih menjadi anggota profesi humas yang ada di Indonesia. Kalau regional itu yang ada di tempat tinggal kalian, dan juga mengikuti organisasi atau menjadi anggota organisasi profesi internasional. Nah, kalau untuk organisasi profesi humas itu sendiri, baik nasional maupun internasional, udah kita bahas pada pertemuan di bab kedua gitu. Kalau kalian lupa, boleh dicek lagi bukunya, boleh dicek lagi PPT yang sudah ibu berikan nih ke kalian pada pertemuan yang sudah lalu. Nah, selanjutnya secara profesional, praktisi humas pemerintah menegakkan asas-asas penyelenggaraan pemerintah dan asas umum penyelenggaraan negara yang bersifat bebas. Oke, selanjutnya etika penulis seorang humas. Nah, etika penulis seorang humas ini menurut Wilcox 2015 terdiri dari 4, yaitu yang pertama itu kepercayaan atau truthfulness. Nah, kepercayaan atau truthfulness ini materi publikasi yang ditulis oleh seorang humas harus dengan jujur, apa adanya, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, selanjutnya keaslian naskah atau authenticity. Nah, maksudnya keaslian naskah di sini adalah materi yang ditulis harus asli, bukan tiruan atau dijiplakan dari sumber lain. Nah, misalnya kan kalian seorang humas di suatu perusahaan, otomatis naskah yang kalian tulis adalah naskah perusahaan, tentang perusahaan itu kan, bukan tentang perusahaan lain, makanya tidak boleh menjiplak kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian membuat tulisan tentang perusahaan, harus kalian juga nih narasumber yang kalian ajak wawancara atau narasumber yang kalian dapat informasi itu siapa, misalnya atasan kalian, maka di tulisan yang kalian buat harus kalian cantumkan nih nama narasumber yang kalian ajak wawancara untuk melengkapi informasi-informasi naskah yang kalian buat atau tulisan yang kalian buat. Nah, yang ketiga,
Etika penulisan itu harus menghargai dan menghormati atau respect. Nah, artinya di sini adalah tulisan yang kita buat harus menggunakan bahasa yang santun dan dapat dipahami oleh semua orang. Misalnya semua orang atau semua kalangan. Nah, maksudnya semua kalangan dapat dipahami oleh atasan, dapat dipahami oleh klien, dapat dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat nih ya. Jadi kalau misalnya kita buat tulisan, tidak semua masyarakat mempunyai tata bahasa yang baik dan tata bahasa yang baik atau teratur. Maka dari itu saat kita membuat tulisan itu harus bisa dipahami oleh masyarakat juga gitu. Dan juga terutama media massa itu misalnya seperti wartawan, televisi, terus juga media sosial yang ada. Selanjutnya, etika penulisan seorang humas yang keempat itu hak kewajaran atau equity. Nah, maksudnya equity di sini adalah tulisan menampilkan informasi apa adanya, tidak dibuat-buat dan harus real sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan perusahaan kalian. Oke, selanjutnya ada yang keempat, ada ketentuan perilaku seorang humas. Nah, ketentuan perilaku seorang humas ini terdiri dari 3, yaitu perilaku terhadap klien atau atasan, ketentuan berperilaku terhadap masyarakat dan media massa, dan ketentuan berperilaku terhadap teman sejawat. Nah, selanjutnya ya bahas nih, ternyata ada 3 ketentuan berperilaku seorang humas. Pertama ke klien dan atasan, yang kedua masyarakat dan media massa, yang ketiga teman kerja atau teman sejawat. Akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini akan kita bahas cara ketentuan berperilaku seorang humas terhadap klien atau atasan. Nah, seorang humas harus berperilaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan. Artinya di sini adalah humas harus mengatakan apa adanya, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh terlalu pencitra. Memang humas itu harus menanamkan citra baik, tetapi tidak boleh berlebihan, gitu. Harus apa adanya. Yang kedua, tidak mewakili 2 atau beberapa kepentingan. Misalnya nih, seorang humas menemui klien untuk mempresentasikan atau menjelaskan tujuan atau kepentingan perusahaan dengan klien tersebut. Nah, maka humas itu harus membawa tujuan atau kepentingan dari perusahaan itu aja, gitu. Nggak boleh membawa kepentingan pribadi, apalagi itu yang merugikan perusahaan. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga itu menjamin rahasia serta kepercayaan. Nah, humas ini adalah kunci suatu perusahaan. Humas ini memegang rahasia perusahaan, karena humas ini adalah orang lapangan. Humas ini adalah orang yang mencari keputusan dengan atasan jika perusahaan dalam keadaan kritis. Maka dari itu humas ini mempunyai rahasia perusahaan. Nah, maka dari itu humas harus menjaga nih rahasia perusahaan, jangan sampai bocor ke perusahaan lain. Cenderung merendahkan martabat. Nah, seorang humas yang seperti sudah dijelaskan ya, kode etik humas itu kan kita adalah aturan-aturan atau norma-norma nih seorang humas dalam bertindak, bersikap, bertindak atau mengucapkan sesuatu yang merendahkan martabat orang lain, entah itu terutama martabat klien atau atasannya. Dan selanjutnya tidak menerima imbalan tanpa kejelasan yang lengkap. Nah, tidak menerima imbalan tanpa kejelasan yang lengkap ini artinya seorang humas tidak boleh nih menerima imbalan dari atasan atau klien dalam tujuan untuk suap menyuap atau korupsi. Nah, selanjutnya ini ketentuan berperilaku humas terhadap masyarakat dan media massa. Yang pertama adalah menjalankan kegiatan profesional kehumasan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat. Yang kedua, tidak terlibat pada tindakan manipulasi integritas sarana atau jalur komunikasi, menyebarkan informasi yang tidak benar. Yang ketiga itu tadi. Yang keempat, membantu kepentingan Indonesia. Nah, jadi sebenarnya dalam 4 poin ini adalah perilaku humas adalah harus memperhatikan kepentingan masyarakat nih, karena humas kan harus menjaga citra baik perusahaan ya atau organisasi. Maka dari itu humas harus membuat program-program yang memperhatikan kepentingan masyarakat agar masyarakat respect terhadap perusahaan tempat kita bekerja. Selanjutnya adalah perilaku terhadap teman sejawat. Yang pertama, tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi teman kerjanya, tidak menawarkan diri serta mendesak klien
atau atasan untuk mengganti kedudukan teman kerjanya, membantu dan yang terakhir membantu dan bekerja sama dengan teman kerjanya. Nah, artinya di sini adalah humas harus bekerja sama dengan teman kerjanya, tidak boleh saling mencemarkan nama baik. Nah, di poin kedua ini tidak menawarkan diri atau mendesak klien dan atasan untuk mengganti kedudukan teman kerjanya. Misalnya nih, kita seorang humas ternyata mengetahui nih kinerja teman kita yang sesama humas gak bagus, terus kita mendesak nih klien atau atasan kita untuk menurunkan jabatan teman kerja kita dengan kita yang menggantikan. Nah, itu seorang humas tidak boleh berperilaku seperti itu. Nah, untuk pembelajaran di subbab A ini tentang kode etik profesi, untuk lebih lanjutnya silahkan kalian pelajari lebih dalam dan lebih lanjut lagi tentang kode etik profesi humas. Bisa kalian baca-baca dari buku atau cari-cari di internet, atau juga boleh cari di YouTube. Banyak sekali pembelajaran yang menarik di YouTube tentang kode etik profesi humas. Dari Ibu cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat belajar.